Oke, saya lanjutkan ahli. Ya. Kan kalau tindak pidana misalnya ya yang jadi kecenderungan ya, misalnya begal atau ART yang mencuri uang majikan itu kan kadang-kadang kalau begal sudah ditangkap itu kan motornya juga sudah tidak ada kan misalnya, karena dalam beberapa hari biasanya sudah dijual gitu. Atau ART ketika ketangkep itu uang misalnya sekian puluh juta sudah tidak ada, tapi dia punya tas-tas baru atau HP baru, tapi jarang sekali hal semacam itu dijerat juga dengan TPPU, padahal itu kan sebenarnya masuk juga untuk TPPU. Nah, terkait dengan kasus koperasi ini yang saya tanyakan adalah lebih tepatnya TPPU itu sebenarnya dituntut secara terpisah. Maksudnya menunggu pidana pokok asalnya terbukti dalam artian sudah ada putusannya, atau memang ini kan kalau ini dengan pidana pokok ini kan dibarengin ini kan. Nah, sebenarnya menurut pandangan ahli lebih tepatnya penerapan TPPU itu dipisah apa barengan dengan pidana pokok gitu. Ini untuk pendalaman aja ya. Ya, izin menjelaskan dulu. Ada contoh yang bagus. Saya sering diberitakan ahli di Kejaksaan Tinggi atau di Kejagung atau di Baris Krim. Pertanyaan sama. Saya bilang dalam kasus Bonaparte, kasus Prasetyo, kasusnya Bu Pinaki, itu dipisah. Saya bilang jangan, kalau digabung repot. Buktikan dulu pidana pokoknya, baru kerja. Dilakukan itu. Ada terakhir itu Bonaparte dipisah TPPU ini. Setelah dia menjalankan vonis kasus korupsinya, inkrah TPPU ini dihajar. Jadi masuk lagi. Itu yang benar menurut saya. Atau yang kedua, ada kasus Telkom, korupsi Telkom yang melibatkan PT Kuarti, itu sama. Buktikan dulu pidana pokoknya. Setelah itu baru kejar TPPU ini, kejar tanggung jawab korporasi, dan itu dilakukan sama kejaksaan. Dan alhamdulillah juga bisa sekarang sidang di Jakarta Pusat. Jadi setelah polis dulu, itu yang benar. Dibuktikan dulu, takutnya kan tidak terbukti. Kalau tidak terbukti kan repot, sementara itu diproses ini. Itu ya, untuk ini Mas Yoto. Tapi dalam praktek, teorinya boleh, itu masalah. Tidak perlu dibuktikan dulu dekat kami. Nah ini harus berani, tergantung majelis hakim berani. Tapi prinsipnya itu bicara tujuan hukum, kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Ustaz Faktur. Demikian. Cukup ya. Tambahan nih mungkin.